Yesus selamanya. Saxophone memuji Tuhan. Diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus. Aku bernyanyi bahagia, aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya. Oh, 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 oh. Biarlah semua yang bernapas memuji Tuhan. Amin. Saya percaya, kami percaya, amigos percaya, kita semua diberkati Tuhan. Amin. Wow. Untuk lagu selanjutnya kami akan angkat satu pujian, Hati sebagai Hamba. Kami percaya di sana hambanya sungguh dengan hati yang tulus mengadakan KKR. Di sini kami juga sebagai hambanya. Amin. Memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Biarlah pujian penyembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Hati sebagai hamba. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal
semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Tak membawa, ku tak membawa apapun juga saat ku kembali ke surga. Haleluya. Seluruh Indonesia ini ya. Ada sukacita kah? Amin. Kami percaya pasti ada sukacita. Hanya ada satu cinta, yaitu cinta yang sejati adalah dari Yesus Kristus sendiri. Dia rela mati berkorban untuk kita, untuk dosa-dosa kita. Amin. Dia rela menjadi miskin agar kita menjadi kaya. Dia rela menderita agar asal kita bahagia. Amin saudaraku. Hanya satu cinta, cinta sejati. Kalau cinta orang rumah hanya duniawi itu. Tapi cinta yang sejati dari Tuhan Yesus Kristus, itulah yang kita nyanyikan hari ini. Cinta sejati. Amin. Terkadang kami berjalan tanpa mengandalkan Tuhan, tapi tanpa Tuhan pastilah aku tak mampu. Kemampuan kami hanyalah dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu.
semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanku. Saking berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diri. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa. Terima kasih Pak Viko, terima kasih Reinhard dan juga tulang saya Jens Butar-Butar untuk pujian dan penyembahannya yang luar biasa. Kami sangat diberkati dan inilah suatu acara pertama di studio yang baru ya, studio yang baru ini ya, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Salam, yuk Frida. Luar biasa, purple. That's my favorite color, Bang. Luar biasa pujiannya. Outfitnya juga luar biasa. Puji Tuhan. Sekarang siapa yang merasa diberkati, tolong lambaikan tangannya. Puji Tuhan, terima kasih. Hari ini kita kedatangan tamu oleh hambanya Bapak Pendeta Mika Tarigan dari Medan, Indonesia untuk memberitakan firman. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih, Pak. Baik, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya lihat ada hambanya bersama dengan kita, Bapak Pendeta Jamsah Sigalinggi dari Batam. Saya minta doa Pak sebelum firman Tuhan. Bapak Pendeta Jamsah Sigalinggi memimpin kita dalam doa sebelum firman Tuhan. Suaranya Pak Pendeta Galinggi. Bapak, Ya, Pak. hambamu
Pendeta Mika Tarigan akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapilah dia dengan kuasa Tuhan. Urapan yang dahsyat dari Tuhan. Untuk kami semua diberkati oleh Tuhan pada sore hari ini. Terutama jemaat-Mu yang ada di GB Sydney Tuhan. GB Worship Sydney. Berkati semua sidang jemaat-Mu. Bahkan juga trio Bapak Aminggus Tuhan memberkati Bapak. Bahkan semua yang ikut jumpa pada sore hari ini. Urapi kami semua dengan kuasa-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Terima kasih hambanya Bapak Pendeta Galinging dari Batam. Tuhan berkati Pak. Baik, puji Tuhan. Selamat sore saya ucapkan bagi kita sekaliannya yang ada di Indonesia. Dan selamat malam bagi hamba Tuhan, Bapak Ibu, para pelayan dan jemaat Tuhan, GBI Worship Sydney. Shalom. Saya bersyukur saudaraku dikasih Tuhan pada kesempatan saat sore hari ini. Tentu jadi Indonesia mendapatkan kepercayaan, kemurahan dalam penyampaian firman Tuhan. Saudaraku, saya percaya setiap firman Tuhan disampaikan ketika kita terbuka hati, kita pasti diberkati. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, bisa dengar suaranya jelas Bu? Lebih bagus yang tadi pagi Pak Mika, gimana? Ini ada krecek-krecek gitu. Agak terganggu ya pakai headset ya? Iya, nggak usah pakai itu, kayaknya yang tadi pagi aja, yang di penjara. Gimana Bu, sudah jelas? Lebih bagus, ya. Jauh lebih bagus. Silakan. Selalu yang terbaik Tuhan buat. Haleluya, puji Tuhan. Saya bersyukur saudaraku dikasih Tuhan, perkenalkan nama saya Pendeta Muda Mika Tarigan. Kita melayani di daerah Sumatera Utara, di Deli Serdang. Walaupun saat ini boleh dipercayakan oleh hambanya, Bapak Pendeta Norman Ambarita bersama dengan Ibu, bahkan seluruh keluarga Allah GBI Worship Sydney. Saya percaya Tuhan pakai menjadi sarana untuk menjangkau banyak jiwa. Tidak dihambati oleh jarak, karena Zoom bisa menjangkau seluruh dunia. Puji Tuhan, kita bersyukur saudaraku dikasih Tuhan, dan saat sore hari ini saya sampaikan firman Tuhan dengan tema kuat di dalam Tuhan. Ya, saudara, kita sudah diberkati lewat pujian, penyembahan yang dinaikkan oleh hamba-hamba Tuhan yang dipanggil dipilih Tuhan. Trio Amigos, Bapak Reinhard Nenggolan, Bapak Viko Pangeribuan, dan Pak Jens Butar-Butar. Saya percaya pasti kita kembali ke ujung Bondar, Pak. Ke tebing. Pasti ada waktunya akan melayani KKR. Menjangkau jiwa-jiwa yang ada di kuta-kuta, kata orang kita Batak. Saya percaya kalau Tuhan sudah bekerja, pasti itu terjadi. Puji Tuhan, saudaraku dikasihi Tuhan, dengan tema firman Tuhan, kuat di dalam Tuhan. Saudara, kuat di dalam Tuhan. Saya percaya saudaraku dikasihi Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan di akhir zaman ini, anak-anak Tuhan itu harus kuat. Mengapa saudaraku dikasihi Tuhan? Kalau kita tidak kuat, kita tidak akan mampu menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Sebab setan ingin melemahkan. Ya, maka saya percaya lewat wabah pandemi yang melanda seluruh dunia. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan tetap kuat. Dan saya kutip firman Tuhan saudaraku dari Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10. Baik, kita mau perhatikan firman Tuhan saudara. Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10. Kita mau perhatikan firman Tuhan. Saya akan bacakan bagi kita sekaliannya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kalau kita perhatikan suratan Paulus kepada jemaat di Efesus, Paulus berkata, saudaraku, di pasal 6 itu, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kalau kita baca pasal-pasal sebelumnya, di situ saudaraku, Rasul Paulus mengajarkan pokok-pokok iman Kristen. Paulus mengajarkan soal kesatuan hidup orang-orang percaya. Paulus mengajarkan bagaimana cara hidup orang percaya.
Dan di pasal 6, Paulus menutup surat dengan kata, disimpulkan, Paulus berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Orang-orang percaya di Efesus dinasehati agar menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan. Kalau Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, saya percaya firman ini juga untuk saya dan saudara. Supaya kita kuat sampai kepada akhirnya. Saudara, dalam Injil Matius berkata, siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Berarti untuk kita bisa bertahan sampai pada kesudahannya, kita butuh kekuatan. Ya, saudara. Maka saudaraku dikasih Tuhan, menjadi kuat dalam Tuhan. Ini menjadi pesan penting yang disampaikan Rasul Paulus kepada anak-anak Tuhan, kepada orang-orang percaya di Efesus. Tentu saja saudaraku, itu penting. Dan juga penting bagi kita. Mengapa itu penting bagi kita? Kalau kita perhatikan saudara, dalam konteks Efesus pasal 6 ini, mengapa sampai Paulus berkata, saudaraku, menjadi pesan yang penting, hendaklah kamu kuat, akhirnya hendaklah kamu kuat. Mengapa saudara? Saya kutip ada 3 poin. Mengapa kita harus kuat? Mengapa Paulus memberikan pesan yang begitu penting harus kuat? Orang-orang percaya, anak-anak Tuhan itu harus kuat. Amin. Saudara, saya percaya saudaraku, kuat itu nggak bisa muncul tiba-tiba. Kita kuat itu melewati proses. Lewat kita bertekun dalam ibadah, setia melayani, kita akan mendapat kekuatan. Maka saya percaya para jemaat Tuhan yang boleh ikut dari GBI Worship, ketika engkau tetap setia mengikuti ibadah pelayanan sekalipun melalui Zoom meeting, engkau mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Bahkan kami juga hamba-hamba Tuhan, Bu, yang melayani, baik saudaraku yang ada di Indonesia, di desa, di kota, di mana saja. Kekuatan kami baik di luar negeri, baik hambanya Pak Norman. Saya percaya Bapak ini begitu rindu untuk melayani, sebab lewat pelayanan kami dikuatkan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Mengapa saudaraku dikasih Tuhan? Yang pertama, kita harus menjadi kuat. Efesus 6 ayat 11. Kita perhatikan. Mengapa kita harus menjadi kuat? Yang pertama saudaraku, ayatnya yang ke-11. Saya akan baca bagi kita sekalian, saudara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara bisa buka Alkitab saudara, atau gadget saudara-saudara, handphone saudara. Saya percaya Tuhan beri fasilitas untuk kita boleh gunakan, untuk kita tetap bisa merenungkan firman Tuhan. Alasan yang pertama, mengapa kita harus menjadi kuat? Kita harus menjadi kuat karena setan menyerang dengan tipu muslihat. Kalau kita nggak kuat, saudara, kita akan kena tipu sama setan. Amsal berkata, ada orang menyangka jalannya lurus, padahal ujungnya kepada kebinasaan. Kalau kita tidak kuat, kita akan kena tipu sama setan. Tipu muslihat atau dusta adalah senjata perang yang digunakan oleh iblis untuk menjatuhkan manusia. Mungkin kalau waktu di Taman Eden, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau setan itu dalam wujud seperti, ya kalau di daerah kita namanya begu ganjang, saudara, atau ya apa namanya itu, saudara, yang seram-seram. Kalau setan muncul dengan wajah seram, menarik Hawa untuk jatuh dalam dosa, oh Hawa nggak akan jatuh. Maka setan itu cerdik.
dengan tipu muslihatnya menjatuhkan manusia. Dengan dusta, iblis menipu manusia agar jatuh ke dalam dosa. Di Taman Eden dengan kelicikan iblis berhasil memperdaya Hawa sehingga jatuh ke dalam dosa. Saya mau katakan bagi kita sekaliannya, cara yang sama juga digunakan oleh iblis untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan di akhir zaman. Sebab Yohanes 8 berkata, iblis itu adalah pendusta, bapa dari segala dusta. Wah, kita tidak usah muluk-muluk jauh-jauh, saudara. Dalam skop kecil aja, di dalam keluarga. Saudara, di dalam keluarga saat ini kita dituntut untuk jujur. Ketika ada tipu-tipu, oh hati-hati. Iblis bisa masuk. Ya, saudara. Ketika suami nggak jujur, oh hati-hati. Nggak kelihatan sekarang, tetapi iblis sudah punya celah masuk. Maka saya percaya lewat ibadah KKR ini, selesai KKR, semua akan berkata jujur. Kalau sempat bohong, pasti bilang kepada istriku, aku sudah bohong kepadamu, ampuni aku. Saya percaya terjadi pemulihan. Amin. Saudara, kita diajak untuk jujur supaya kita kuat, karena setan selalu mencari celah. Dia bekerja, dia mau perang, dia mau jatuhkan anak-anak Tuhan itu dengan senjatanya tipu muslihat di Taman Eden. Dia dengan kelicikannya menipu Hawa, diperdaya Hawa. Dia menawarkan soal kenikmatan yang sementara, padahal yang membawa dia kepada kebinasaan. Ya. Saya percaya untuk kita ikut KKR ini bayar harga loh. Tadi saya ikuti juga yang ibadah saudaraku di Rutan. Wah, ini bayar harga tuh. Saya rasa Pak Norman ini kalau secara fisik 2 sesi nih. Tapi saya percaya Tuhan kasih kekuatan. Demikian juga saya lihat jemaat-jemaat yang boleh ikut tadi. Ada ibu-ibu yang saya lihat ikut tadi di ibadah di Rutan. Ikut lagi ibadah hari ini. Saya percaya kita akan dilimpahkan dengan kekuatan dari Tuhan. Bayar harga, tetapi kita tahu lewat kita dekat dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, saudaraku dikasih Tuhan, kita akan mendapat kekuatan. Maka saudaraku, iblis itu dikatakan dalam Yohanes pasal 8 ayat 44. Saya baca bagi kita, saudara. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Wah, kalau masih ada keinginan bohong, itu bapaknya siapa, saudara? Iblis. Maka saya percaya semua kita yang ikut ini, ketika sudah ada bohong, ingat, bapaknya siapa, saudara? Iblis. Ya, saudara. Tapi saya percaya saat sore dan malam hari ini, di Sydney, Bapak kita itu Tuhan Yesus. Karena kita anak-anak Tuhan. Amin, saudara. Dan saudaraku dikasih Tuhan, kelanjutan ayat ini berkata, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudaraku dikasihi Tuhan. Ingat, kita harus kuat. Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, akhirnya hendaklah kamu kuat. Kenapa kita harus kuat? Yang pertama tadi saya katakan, kita harus menjadi kuat karena setan menyerang dengan tipu muslihat. Iblis itu, saudaraku, adalah serigala berbulu domba. Ya. Kelihatan di luarnya baik, manis, tetapi mematikan. Luar biasa. Tuhan itu baik. Tuhan tidak inginkan kita menjadi anak-anak iblis.
Lewat kebenaran firman-Nya, Dia ingatkan kita, ketika kita kuat, kita tidak akan kena serang iblis yang menyerang dengan tipu muslihat. Maka saudaraku dikasih Tuhan, alasan mengapa kita harus kuat. Paulus berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat. Yang pertama, kita harus menjadi kuat karena setan menyerang dengan tipu muslihat. Alasan yang kedua, saudara, kenapa kita harus menjadi kuat? Apa alasannya mengapa kita harus menjadi kuat? Seperti Paulus berkata kepada jemaat di Efesus. Alasan yang kedua, kita perhatikan Efesus 6, ayatnya yang ke-12. Efesus pasal 6, ayat yang ke-12. Alasan yang kedua, mengapa kita harus kuat? Saudara, seperti Paulus berkata kepada orang-orang percaya di Efesus, yang kedua di ayat 12 saya akan baca. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Alasan yang kedua mengapa kita harus menjadi kuat. Kita harus menjadi kuat karena kita berada di medan pertempuran yang hebat. Musuh yang kita hadapi dikatakan di sini, saudara, ada pemerintahan iblis, ada penguasa-penguasa iblis, ada penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan roh-roh jahat di udara. Ya, saudara. Maka kita harus menjadi kuat. Kalau kita nggak kuat di medan pertempuran, habis kita, saudara. Ya, habis kita menjadi bulan-bulanannya iblis. Ya, sering sekali saudaraku dikasih Tuhan, ketika kita tidak menyadari kita sedang berjuang, bagaikan berada dalam peperangan. Terkadang saudaraku dikasih Tuhan, kalau daerah pelayanan kita, di daerah saya katakan saudaraku dikasih Tuhan, terkadang karena masalah garam aja, oh itu bisa jadi perang. Makanan kurang garam, wah suami udah berubah. Tapi kalau udah jadi anak Tuhan, kurang garam, nggak kurang sukacitanya. Ingatkan, Mami, sayurnya kurang garam. Pasti nggak menang iblis, yang menang anak Tuhan. Saudara, ini berada medan pertempuran. Ketika kita sadar ada di medan pertempuran, iblis itu selalu digambarkan, saudaraku dikasih Tuhan, iblis itu dalam 1 Petrus seperti singa yang ngau-ngau berjalan keliling, mencari orang yang dapat diterkamnya. Saudara, jadi iblis itu mencari peluang. Kapan dia lengah? Kapan dia nggak hidup dalam kebenaran? Wah, langsung saudara digerogoti sama iblis. Sebab dia selalu cari kesempatan bagikan singa yang keliling, mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, saudara. Dan iblis itu dikatakan dalam Wahyu 12 ayat 12, saudara. Saya akan baca bagi kita. Wahyu pasal 12 ayat 12. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut. Karena iblis telah turun kepadamu. Saya percaya kita bisa mengamenkan bahwa kita tinggal di bumi, saudara. Alkitab berkata, iblis itu saudaraku dikatakan, saudara, celakalah kamu sekalian yang diam di bumi. Hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya. Oh, ini geram ini, saudara. Kalau geramnya iblis ini, saudara, dan kalau baca berikutnya apa dikatakan? Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Iblis itu geram karena apa? Waktu batas waktunya itu udah singkat. Jadi di waktu yang singkat dia pergunakan itu
Saudaraku, dia akan bergerak dengan kekuatan penuh. Pasukannya semua menyerang. Serang jemaat yang di sana, serang jemaat di sana. Oh, tapi saya percaya kita ikut Jumini, semua ada di dalam Tuhan, nggak bisa diserang sama iblis. Amin, saudara. Saudaraku dikasihi Tuhan. Maka dikatakan saudaraku dikasihi Tuhan, ketika kita sadari kita sedang berada di medan pertempuran yang hebat, pasti kita nggak main-main. Beribadah pun nggak main-main, saudara. Iya, saudaraku dikasihi Tuhan. Berdoa, melayani, pasti serius. Karena kita tahu kita sedang berada dalam pertempuran. Sekecil apapun pelayanan yang kita kerjakan. Dan saya percaya, yang kecil pun yang kita kerjakan, itu Tuhan perhitungkan. Mungkin tidak kelihatan, manusia tidak dilihat oleh orang. Tetapi saya percaya, saudaraku, ketika kita melayani, Kolose berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuat segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Maka saya percaya berkatnya datang. Berada di medan pertempuran. Saudara, sadarilah bahwa kita berada di medan pertempuran, maka iblis itu sedang mengerahkan sepenuh kekuatannya. Dan seluruh pasukan untuk melawan anak-anak Tuhan. Sebab dia tahu waktunya itu tidak lama lagi. Maka saat sore hari ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ketika kita sadari, iblis itu sedang berusaha untuk menjatuhkan kita. Maka bagian kita, saudaraku dikasihi Tuhan, marilah kita saling bergandeng tangan. Kalau kita dikatakan di dalam peraturan, saudaraku, baik saudaraku untuk menjadi, ya saudaraku, baik untuk menjadi tentara, selalu dikatakan rapatkan barisan. Eratkan kesatuan untuk menghancurkan kekuatan lawan. Lewat Zoom ini, kita semua dikuatkan sehingga kalaupun iblis mau menyerang, saya percaya lewat kesatuan hati kita terus diisi firman, terus memiliki persekutuan, terus dengan kuat dekat dengan Tuhan. Saya percaya kita mampu melawan iblis. Saudara, ini yang kedua. Yang kedua alasannya mengapa kita harus menjadi kuat. Alasan yang kedua, kita harus menjadi kuat karena kita berada di medan pertempuran yang hebat. Sebab iblis itu ada pemerintah, ada penghulu, penguasa, roh-roh jahat di udara. Saudara, apalagi saudaraku kita melihat keadaan akhir zaman. Kalau dulu iblis itu ada di hutan, saudara, katanya. Sekarang iblis itu udah banyak di kota. Saudara, iya. Bahkan iblis itu udah masuk ke rumah-rumah. Tapi saya percaya, setiap yang ikut Zoom, di rumahnya gak ada iblis. Karena apa? Karena terus diisi oleh firman. Sehingga iblis nggak nyaman di situ. Oh, nggak tenang aku sini. Oh, ini anak Tuhan ini. Ada ibadahnya, ada doanya, panas. Dia cabut. Maka saya percaya kita semuanya dijagai oleh Tuhan. Saudara, itu yang kedua. Kita harus menjadi kuat, alasan yang kedua. Karena kita berada di medan pertempuran. Orang tua, kaum bapak, kaum ibu, orang muda, anak, siapapun kita, ingat, engkau sedang berada di dalam pertempuran. Maka ketika kita sadari kita ada di medan pertempuran, berjuanglah untuk meraih kemenangan. Saudara, untuk meraih kemenangan. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Seperti ini ada acara juga. Wah, luar biasa ada kesempatan. Kita di rumah, kita bisa menerima firman. Kita bisa mendengarkan puji-pujian. Tadi lagu Pak Amigos, saudaraku, saat kurenungkan hidup bersama, seringkali ku meninggalkan. Sering sekali, saudaraku, kita tidak sadar. Kita dikasih Tuhan waktu, tetapi waktu yang Tuhan beri kadang kita nggak jujur. Kita lebih banyak habiskan waktu untuk kita. Kita tidak beri waktu untuk Tuhan.
Maka lebih saat ku renungkan hidup bersama. Seringkali aku meninggalkanmu. Tapi mulai sore malam hari ini kita semakin dekat dengan Tuhan. Alasan yang kedua mengapa kita harus menjadi kuat. Sebab kita berada di medan pertempuran. Maka saya percaya kalau di medan pertempuran kita kuat, pasti menang. Maka nggak rugi saudara ikut ibadah-ibadah. Lewat kita ibadah terus, lewat kita melayani, kita diperlengkapi. Dan saya percaya saudaraku, biar ketika Tuhan datang kali yang kedua, kita itu sedang ibadah melayani, kita diangkat hidup-hidup. Katakan amin. Menjadi kuat. Dan alasan yang ketiga, mengapa kita harus menjadi kuat? Saudara, kita perhatikan di ayat 13 dalam Efesus pasalnya yang ke-6. Efesus pasal 6 ayat 13. Saya akan baca bagi kita, Bapak Ibu, hamba Tuhan, dan semua keluarga Allah, jemaat Tuhan. Demikian di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Dikatakan di ayat yang ke-13 ini saudara, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Pada hari yang jahat itu artinya apa? Alasan yang ketiga, mengapa kita harus menjadi kuat? Kita harus menjadi kuat karena saudara, kita akan menghadapi tantangan hidup yang semakin berat. Timotius berkata saudara, bahwasanya akhir zaman keadaan itu akan semakin sukar. Ada banyak terhenti oleh karena saudara wabah virus COVID yang menyebar di seluruh dunia. Tapi saya mau katakan kepada kita saudara, nanti menjelang kedatangan Tuhan ini dunia tidak semakin baik, semakin berat. Maka dikatakan di sini saudara kita harus menjadi kuat karena kita menghadapi tantangan hidup yang semakin berat. Ini alasan yang ketiga. Maka 3 alasan yang dikatakan Paulus kepada jemaat Efesus. Demikian juga kepada saya dan saudara. Mengapa kita harus kuat? Yang pertama kita harus tahu. Kita harus menjadi kuat karena iblis menyerang dengan tipu muslihat. Yang kedua alasannya kenapa kita harus menjadi kuat saudara dikasihi Tuhan. Sadarilah karena kita berada di medan pertempuran. Yang tidak kuat pasti gugup. Dan saya percaya yang ikut Job sampai akhirnya pasti menang. Yang setia beribadah dan melayani Tuhan sampai akhirnya pasti menang. Ya, saudara. Alasan yang kedua dan alasan yang ketiga. Kita harus menjadi kuat. Karena kita menghadapi tantangan hidup yang semakin berat. Maka Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Bagaimana caranya kita dapat menjadi kuat? Selain mendorong agar anak-anak Tuhan bertumbuh menjadi kuat, Paulus juga menulis dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 itu saudara, Paulus juga memberikan ini caranya. Ada caranya supaya kita kuat.
Bagaimana caranya supaya kita, saudaraku, semakin kuat, menjadi kuat? Kembali kita baca ayat yang ke-10 dalam Efesus pasal 6. Pasalnya yang ke-6, saudaraku, Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10. Demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Maka di sini saudaraku dikasih Tuhan, Paulus itu memberikan cara, rahasia kekuatan yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus adalah, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ini kunci kekuatan orang-orang percaya. Kita menjadi kuat jika kita berada di dalam Tuhan. Kita bisa menjadi kuat ketika kita berada di dalam Tuhan. Jika kita ada di dalam Tuhan, maka kekuatan yang ada pada Tuhan itu diberikan kepada kita. Kita melihat kekuatan yang ada pada Yesus. Dia dicaci maki, dia tidak membalas dengan caci maki. Dia ditolak di kampungnya, didera, mau ditolak ke jurang. Dia Tuhan. Dia punya kuasa. Tetapi kita melihat Yesus. Maka saya percaya, ketika kita ada di dalam Tuhan, kekuatan yang ada di dalam Yesus, Yesus akan berikan kepada kita. Maka sekalipun mungkin ada orang yang menyakiti hatimu, engkau tidak akan membalas dengan menyakitinya. Karena apa? Karena engkau ada di dalam Tuhan. Kalau tidak, saudaraku, apalagi Allah kita kan, Allah kita Batak. Unang sempat tersinggung boru nirajai. Dan ibu tuh boru niraja doa, kata saudara. Tapi kalau udah jadi anak Tuhan, berlomba merendahkan hati. Haleluya, saudara. Ya, berada di dalam Tuhan itu rahasia kunci kekuatan kita. Saudara, jika ada di dalam Tuhan maka kita kuat. Maka kekuatan dari Tuhan itu akan mengalir ke dalam hidup kita. Saya sangat diberkati, saudaraku, lewat pelayanan hambanya Bapak Joni Pardede, kalau saya AKR. Ilustrasinya seperti ini, saudara. Ini gambaran hidup kita. Ini firman. Firman itu adalah Tuhan. Ketika kita tidak dekat dengan Tuhan, hanya angin kecil kita bisa terbuang. Dekat. Kalau hanya dekat. Kalau posisi seperti ini masih bisa jatuh. Kita bisa kuat kalau kita ada di dalam Tuhan. Sekuat apapun angin, kita tidak akan pernah tergoyahkan. Karena apa? Kita ada di dalam Tuhan. Itu ilustrasinya, saudara. Ada di dalam Tuhan, ada di dalam firman. Sehingga kita kuat. Terkadang tantangan hidup ini, saudaraku, ujian baik di tengah keluarga, suami yang tidak bertobat, istri yang tidak mendukung, anak-anak yang berdosa, masih hidup pergaulan yang tidak benar, saudaraku dikasih Tuhan. Kalau kita tidak di dalam Tuhan, waduh, rawan saudara. Apalagi orang tua. Bisa-bisa stres, hilang damai sejahtera. Tapi kalau ada di dalam Tuhan, sekalipun ada pergumulan, Tuhan beri kita kekuatan. Saudara, Tuhan beri kita kekuatan. Paulus berkata demikian kepada jemaat di Efesus. Paulus sampaikan kepada jemaat di Efesus, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Dikatakan saudaraku dikasihi Tuhan. Kalau dikatakan saudaraku ada di dalam Tuhan, itu artinya melekat dengan Tuhan. Coba Yohanes 15, ayatnya yang ke-5. Kita perhatikan, saudara. Demikian saya akan baca bagi kita Yohanes pasal 15, ayatnya yang ke-15, saudara. Akulah
maaf, Yohanes 15 ayat 5. Ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, terima kasih Pak Monam. Bisa tampilkan ayatnya. Tuhan berkati. Ada di dalam Tuhan. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Kenapa kita belum bisa menampilkan buah? Paulus pernah berkata, saudaraku, dalam Roma. Kerinduan ada, keinginan ada. Untuk bertobat. Tetapi sering sekali, saudaraku, untuk berbuat baik. Tapi sering sekali, malah yang nggak baik. Ya, saudara. Tetapi ketika kita ada di dalam Tuhan, Tuhan beri kita kekuatan untuk melawan segala keinginan yang tidak baik itu, supaya kita bisa memberi buah. Di dalam aku ia berbuah. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Maka saudara, kekuatan kita tergantung kepada siapa kita melekatkan hati kita. Kekuatan kita tergantung kepada siapa kita percaya. Jika hati kita melekat kepada Tuhan, maka kita akan memiliki kekuatan Tuhan untuk menghadapi segala tantangan hidup. Rasul Paulus adalah salah satu sosok yang hidupnya dipenuhi dengan kesulitan, penderitaan, penganiayaan. Maka dalam perjuangan untuk melayani seperti Paulus, ya, mungkin masih segelintir lah saudara. Kalau nggak salah di Jumbondar kami KKR dengan Pak Pendeta, abahnya Pak Norman, bersama ibu dan tim amigos saudara. Hujan. Ya, hujan saudara. Wah. Oh ini kalau langsung pakai pikiran, baru namanya. Oh, saya rasa saudaraku, kita campur di sini nggak semua orang Batak ya. Kalau hujan gimana orang datang? Wah, kalau udah Tuhan yang kerja, hujan pun diterobosnya. Ketika Pak Pendeta Norman tawarkan siapa yang mau didoakan, hujan-hujan maju. Ini kepalaku Pak, tidak didoakan. Tantangan dalam pelayanan memang ada, tetapi ketika kita karena penderitaan untuk melayani Tuhan, saya percaya bukannya sakit, tapi sukacita. Mungkin saudaraku berbeda-beda ujian dan tantangan. Tapi saya percaya, ingat, dalam setiap perjuangan kita untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, saya percaya pasti membawa damai sejahtera. Ya, pulang sampai malam, saudaraku. Ya, tapi wajah itu senang. Kalau kami orang Karo, saya dari suku Karo, saudara. Ya, kalau bahasa Karonya gini, saya nggak tahu itu bahasa Indonesianya. Jangan ada, udah jam 11, ya belum siap. Nah, apa itu harus? Saya nggak tahu bahasa Indonesianya dan bahasa Bataknya, saudara. Bersungut-sungut, Pak Mika. Apa namanya, Bu? Bersungut-sungut. Ayo bersungut-sungut. Artinya, ngajak piye, Bang? Nang budak-budak tapi. Mengeluh, maksudnya mengeluh. Ada satu contoh di Alkitab yang nggak sungguh-sungguh mendengar firman. Namanya, kalau bahasa Bataknya bagudung, saudara. Dalam Kisah Rasul namanya Eutikus. Marjamita masih Paulus. Khotbah Pak Paulus, saudara. Jadi datanglah si Eutikus ini. Duduknya pun nggak sopan. Duduknya di jendela. Tapi saya lihat semua ikut Zoom duduknya rapi, saudara. Duduk di jendela, terakhir kena angin sepoi-sepoi. Bahasa Bataknya modok-odok mana, saudara. Karena modok-odok, nggak sadar dia udah jatuh dari lantai 3 ke bawah. Moding madongante. Karena apa? Karena tidak menghargai.
ini kesempatan, saudara. Kepada siapa hati kita melekat, di situ kekuatan kita. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, saudara, pasti saya percaya kekuatan yang dari Tuhan ada pada kita. Ya, saudaraku dikasihi Tuhan. Maka Paulus juga mengalami penderitaan. Tetapi walaupun Eutikus, nanti saudara baca dalam Kisah Rasul, ya memang nggak dibikin di Alkitab, saudaraku, ya modok-odok bahasanya, saudara, dalam terjemahan barunya, dan namanya memang bukan Sibagurung dibuat, saudara, Eutikus, saudara. Ya, Eutikus, saudaraku. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, itu mengingatkan kepada kita, biarlah ada kesempatan untuk menerima firman. Kita respon, lekatkan hatimu supaya engkau mendapat kekuatan. Ya. Saudara, supaya kita kuat, karena lawan kita iblis menyerang dengan tipu muslihat. Kita berada di medan pertempuran, kita akan menghadapi tantangan hidup yang lebih berat, saudara. Saudara, maka dikatakan saudaraku, Paulus juga saudaraku dikasihi Tuhan. Dia adalah sosok yang hidupnya dipenuhi dengan kesulitan, penderitaan, penganiayaan. Tidak selamanya kita mengerjakan sesuatu terlebih untuk Tuhan itu semuanya mulus. Tetapi ingat, kalau kita mengerjakannya untuk Tuhan sekalipun, itu bayar harga, berjuang, berkorban, ada pengorbanan, saudaraku dikasih Tuhan. Ketika kita ada di dalam Tuhan, saya percaya seberat apapun itu kita sanggup menanggungnya. Mungkin di tengah keluarga masih ada sanak saudara famili yang belum bertobat. Mungkin kalau bawa dengan daging nampaknya udah kesal, kayaknya nggak mungkin lagi kalau ini bertobat 7 bulan. Ini ulayani dan kia bertobat, benar lu turuson, katanya saudara. Tapi kalau ada Tuhan yang mengerjakan, kita akan sanggup menanggungnya. Tetap kita ingatkan, bertobatlah kau kudan, kalau anak siap kudan. Bertobat kau aman. Saudara, karena dibilang kasih itu tak berkesudahan. Ya, saudara, tak berkesudahan, tidak ada batas. Maka Paulus juga dalam melayani, karena ada di dalam Tuhan. Wah, kalau kita lihat pelayanan Paulus, saudara, kita masih enak, saudara, Zoom meeting, sambil duduk, bikin kopi, minum, santai dengar firman, saudara. Kalau Paulus, kita baca dulu, saudara, perjuangan Paulus. Kita baca dalam 2 Korintus, pasal yang ke-11. Dia, Paulus, katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat, karena Paulus sudah alami. Ayo kita baca. 2 Korintus 11, ayatnya yang ke-23. Saudara, haleluya. 2 Korintus, pasalnya yang ke-11 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Ya, saudaraku. Ya, 2 Korintus 11 ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Puji Tuhan, Pak Monang sudah tampilkan, saudaraku. Mari kita perhatikan firman Tuhan, supaya kita sama-sama diberkati, saudara. 2 Korintus 11, ayatnya yang ke-23 sampai 27, saudaraku. Ya, sudah ada di layar. Kita akan baca, saudaraku. Saya akan baca, saudara boleh ikuti bersama, saudaraku dikasihi Tuhan. Ayatnya yang ke-23, dikatakan, saudara, apakah mereka pelayan Kristus? Tanda tanya. Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Jadi kalau bahasa Batak, namun lokojul madu negile di terus ujung bertanya. Langsung ingat ini. Paulus bilang aku lebih gila. Maka kalau ada kesempatan pelayanan kita terus melayani, maka Paulus sudah mengalami, dikatakan aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering di dalam penjara. Tadi pelayanan di rutan. Saudara. Oh, ini tanda bukti kita mengasihi. Tadi Pak Norman ingatkan, bertobat dan melayani Tuhan. Ya, saudaraku.
Maka dikatakan Paulus juga mengalami, aku lebih banyak berjerih lelah, aku lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas. Kerap kali aku dalam bahaya maut. Ayat 24, 5 kali aku disesa orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 39 kali pukulan. Saudara. Bahkan dikatakan di ayatnya yang ke-25. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Ayat 26, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ayat 27 dikatakan, saudara, aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Beda dok kita kan, kalau kita orang kita Batak asperes, asal peak renges, saudara, asal peak langsung modong. Kadang saudaraku, wah ini anak Tuhan kelebihannya kadang duduk pun bisa tidur, saudara. Jadi pendeta bahkan dikira cuma itu mengaminkan, rupanya udah modok-odok, saudara, udah ngantuk, saudara. Iya, tapi saya percaya saudara dikasih perjuangan yang dilewati oleh Paulus. Kerap kali kurang tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Ya. Ini yang dialami oleh Paulus. Mengapa Paulus berkata kepada jemaat di Efesus itu, akhirnya hendaklah kamu kuat, karena Paulus berkata di poin yang ketiga, tantangan hidup ini semakin berat. Ke depan itu semakin berat. Saudara, tidak semakin baik. Maka kita harus menjadi kuat. Paulus sudah mengalami, saudara, dikasih Tuhan. Meskipun dalam keadaan yang penuh penderitaan, meskipun dalam keadaan yang teraniaya, meskipun diperhadapkan dengan kesulitan yang begitu banyak. Tapi kalau kita baca apa yang dikatakan Paulus dalam suratnya, ini juga yang akan menguatkan kita. Untuk ayat yang terakhir ini, saya rindu kita baca sama-sama saja, saudara. Kita baca bersama Filipi 4 ayat 13. Filipi pasal 4, ayatnya yang ke-13. Kalau boleh Pak Monang tampilkan ayatnya, saudara. Ya, Filipi pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-13. Ini perkataan Paulus kepada jemaat di Filipi, saudara. Apa dikatakan Paulus kepada jemaat di Filipi? Sama-sama kita baca, saudaraku. Sudah ada ditampilkan Pak Monang. Terima kasih Pak Monang. Tuhan berkati. 2, 3, iya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Maka sore hari ini, siapapun kita yang mungkin keterbatasan, kelemahan, hari ini Tuhan beri kita kekuatan untuk kita sanggup menanggungnya. Untuk kita sanggup menanggungnya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ia sadar, saudaraku, Paulus sadar. Demikian juga kita akan disadarkan selama kita berada di dalam Tuhan. Maka tidak ada penderitaan yang tidak dapat kita tanggung. Semua akan kita lalui bersama dengan Tuhan. Kita bisa nyanyikan, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Saya dengar kesaksian Ibu Pendeta, Ibu Suryani, saudara, pernah kena COVID. Tapi jadi kesaksian. Karena ada di dalam Tuhan. Bersama Tuhan semua bisa dilewati. Kalau dibawa kepikiran, mungkin udah seperti ini, saudara. Tapi karena ada di dalam Tuhan, kita yakin
Tuhan pasti tolong. Saudara, Tuhan pasti tolong. Maka saudaraku dikasih Tuhan, Paulus sadar, selama berada dalam Tuhan, maka tidak ada penderitaan yang tidak dapat ditanggungnya. Maka saya percaya, saya dan saudara juga, keadaan dunia ini yang ke depan mungkin tidak semakin baik. Dan Alkitab berkata memang tidak semakin baik. Tapi ketika kita ada di dalam Tuhan, saya percaya kita bisa menanggungnya. Kita bisa menanggungnya. Saudara, memang pertolongan kita hanya dari Tuhan. Ya, itu ada lagu yang dinyanyikan oleh artis kita, saudaraku, yang dibuat oleh Ibu Seren. Kulayangkan mataku. Dari mana pertolongan? Terkadang ketika kita mengharapkan pertolongan dari manusia, kita kerap sekali dikecewakan. Tetapi ketika kita minta pertolongan pada Tuhan, Dia tidak pernah mengecewakan. Saudaraku dikasih Tuhan. Maka ada lagu itu berkata, saudara, penolong yang selalu setia. Segala perkara dapat kutanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Wah, Tuhan tolong kita. Saya percaya sore dan malam hari ini, semua kita yang ikut Zoom, semuanya dikuatkan oleh Tuhan. Kita semua dikuatkan karena Tuhan tahu kita tidak memiliki kekuatan. Maka Tuhan ingatkan lewat firman-Nya, aku mau memberi engkau kekuatan, anakku. Tinggallah di dalamku. Maka sebagai penutup, saudara, kita semua sadar bahwa saat-saat ini kita sedang berada di masa sukar. Tetaplah melekat dengan Tuhan. Tetap melekat kepada Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang penuh kuasa, yang sanggup memberi jalan keluar. Jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Pegang tangan Tuhan. Peganglah tangan Roh Kudus setiap waktu. Dan percayalah, di tengah-tengah hidup yang memang berat, kita punya Tuhan yang hebat, yang membuat kita kuat. Sekali lagi, di tengah-tengah hidup yang berat, kita punya Tuhan yang hebat, membuat kita kuat. Saudara, maka saudaraku dikasih Tuhan. Sekali lagi, saya ingatkan kepada kita, orang-orang yang mendekat kepada Allah akan tetap kuat. Mereka yang melekat kepada Tuhan pasti menang. Saudara. Maka saya percaya sore hari ini, biar renungan firman Tuhan dalam ibadah KKR kita melalui Zoom ini, siapapun kita, saudaraku dikasih Tuhan, saya percaya saudaraku dikasih Tuhan, firman ini adalah kebutuhan kita. Kita butuh dikuatkan oleh Tuhan, terlebih di akhir zaman. Kita tidak tahu apa yang terjadi esok, tetapi saat ini ketika kita ada di dalam Tuhan, esok kita lewati bersama Tuhan. Lusa kita bisa lewati dengan Tuhan. 1 minggu ke depan kita bisa lewati. Bulan depan, tahun depan, kita bisa lewati bersama dengan Tuhan. Sebelum Tuhan datang kali yang kedua, saya percaya kita akan merasakan kekuatan-kekuatan Tuhan diberikan kepada kita untuk kita sanggup menanggungnya. Maka biar ibadah KKR ini Tuhan berkati kita semua. Tuhan berkati hambanya, Bapak Pendeta Norman bersama Ibu dan GBI Worship yang menjadi panitia dalam acara ini. Biar lewat kerinduan hambanya ini, setiap yang mengikuti acara demi acara yang diadakan, benar-benar mendapat jamahan Tuhan. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang saya hormati dan semua Bapak Ibu Saudara yang ada di Indonesia, di mana saja yang boleh ikut acara Zoom ini. Biar kita semuanya dikuatkan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur. Hamba-Mu sudah usai berkata-kata dalam menyampaikan firman. Biar setiap perkataan firman yang sudah kami terima Tuhan, kami aminkan, terukir di hati kami. Kalaupun saat ini Bapak yang boleh mengikuti Zoom ini memiliki kelemahan, Tuhan kuatkan dia dalam nama Yesus. Kalau ada yang susah, Tuhan beri penghiburan. Dan kami percaya segala pergumulan yang kami hadapi, kami punya Tuhan yang kuat, yang akan memberikan kami kekuatan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan.
Kami percaya firman yang disampaikan tidak akan kembali sia-sia. Setiap telinga yang sudah mendengar, semuanya kami diberkati oleh Tuhan. Pakai terus hamba-Mu, Bapak Pendeta Norman Ambarita, bersama dengan Ibu, semua pelayan GBI Worship, dan semua kami ikut Zoom. Tuhan, gunakan hidup kami. Baik kami hamba-hamba Tuhan, semuanya kami ditolong Tuhan. Terima kasih Bapak, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Tuhan berkati, haleluya. Saya kembalikan ke host. Amin. Terima kasih Bapak PDM Mika Tarigan dari Indonesia, luar biasa Pak pelayanannya. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga juga di sana. Salam buat mereka. Puji Tuhan. Kiranya kita semua tetap kuat dalam Tuhan, dalam setiap pergumulan atau apapun yang kita alami saat ini. Terima kasih. Selanjutnya kita masih akan mendengarkan pujian dari artis Indonesia, Amigos Trio. Silakan Bang. Thank you. Tuhan, bersama Yesus kita kuat. Kalau kita mencari damai, kita hanya menemukannya di dalam Yesus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Yesus Kristus, yang memberikan kekuatan bagi kami dan saudaraku yang ada di sana. Kami akan mengangkat satu pujian, kalau ku cari damai. Hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Hanya ku cari keterangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Aku
melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolongan? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Terpujilah Kau Bapa di surga, Allah segala bangsa. Di dalam nama Yesus Kristus, kiranya pujian ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kala ku cari damai, hanya didapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Amin. Luar biasa. Dahsyat sekali Tuhan. Malam hari ini kita sangat diberkati dengan kebenaran firman yang sungguh luar biasa. Terima kasih Pak Mika untuk firman-firman yang luar biasa. Dan juga hambanya Trio Amigos yang begitu luar biasanya menaikkan pujian dan penyembahan. Saudaraku, Trio Amigos ini baru pertama kali dari tempat studio yang baru ini. Jadi memang mereka persiapkan untuk melayani malam hari ini. Jadi saya sangat bersukacita dan semua kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah tim ini adalah tim pelayanan kami, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ke kampung-kampung, ke Nagojor, ke Tanah Jawa, ke Kisaran, ke Tarutung, ke Sigomgom, ke Paropa, ke Parapat, kemana-mana, Porsea, ke Jambi kami sudah jalanin bersama dengan saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan ini. Oleh karena itu saya ingin kita lihat dulu tayangan bagaimana pelayanan kami di Indonesia dengan RNB juga. Dan Pak Joel. Dan Pak Joel Simorangkir. Ya, silakan Pak Monang. Silakan Pak Monang. Siap. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak
berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Salam. Hadirin dan doakanlah KKR kami pada tanggal 21 di Tanah Jawa, Ujung Modar, tanggal 22, Desa Gajah Kisaran. Mari kita pasti diberkati, dilawat oleh Tuhan. Bersama hambanya Bapak Dr. Norman Ambarita dari Sydney, Australia. Pemuzik Amigos Trio, Joel Morangkir, dan keyboard William Namal. Tuhan Yesus memberkati. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding ke
Mantap Pak Monang, mantap. Luar biasa. Terima kasih Bang Monang. Pak Norman yang mantap pelayanannya, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Belum ngomong tadi. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih buat kesediaan Bapak Ibu, kesediaannya yang masih berada dalam Zoom ini. Sekarang kita dalam penghujung acara. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Gembala kita, Ibu PDM Suryani Hutapea, MTH dari Sydney. Silakan Ibu Gembala, terima kasih. Salam semuanya, ada sukacita. Saya percaya ibadah KKR kita ini bukan ibadah biasa, tetapi setiap pribadi berjumpa dengan Yesus. Hamba percaya setiap yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah dikecewakannya. Yang sakit hari ini disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang terikat lepas dalam nama Yesus. Ya Bapak, oke. Ya, ya. Mohon maaf karena Jeremia nangis. Dengan hormat saya meminta Pastor Song untuk berdoa. Pastor Song masih ada? Masih ada. Doa syafaat ya. Dan doa mari berkat kita berdoa sekalian. Dan doa berkat Amang. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat KKR sore malam ini Tuhan. Benar-benar Engkau hidup, benar-benar Engkau berkuasa Tuhan. Biar kami semuanya tinggal di dalam Engkau, kuat di dalam Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Mika Tarigan Tuhan, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Demikian juga Tuhan yang membawa lagu pujian-pujian. Grup Amigos Tuhan, Kau memberkatinya. Terima kasih Bapa di sorga semuanya. Sidang jemaat-Mu GBI, worship Sydney Tuhan. Mereka diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Ulurkanlah tangan-Mu Tuhan kepada mereka. Berkatilah mereka Tuhan. Berkat materi, berkat jasmani, berkat rohani. Limpahkan itu Tuhan kepada mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Dimanapun mereka berada. Firman-Mu sudah menjangkau mereka. Saya percaya perlindungan, pertolongan yang daripada Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu dan pertolongan-Mu Tuhan. Layaklah kami Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Layaklah kami Kau berkati Tuhan. Berkati secara jasmani. Berkati secara rohani. Berkati secara materi Tuhan. Turunkanlah berkat-Mu Tuhan. Mari saudara-saudara. Arahkan, angkatlah tangan-Mu. Arahkanlah wajah-Mu ke sorga. Dan terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih daripada Allah Bapa. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput orang-orang yang percaya. Mari kita bersama-sama mengatakan, amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam, karena semua diberkati, coba lambaikan tangannya. Terima kasih semuanya yang sudah join di Zoom kita ini. Luar biasa gereja GB Worship Sydney. Tadi malam KKR luar biasa. Tadi pagi di penjara, hari ini, besok pagi lagi KKR terus. Seperti lagu Ebit Gade. Dari Zoom ke Zoom. Tetapi kekuatan kita dalam Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terima kasih Mama Pendeta Mika, teman sepelayanan, seperjuangan yang setiap 3 bulan kita ke kampung-kampung. Jadi Pak Mika ini seperti Pak Monang lah yang baca-baca firman, dan dia setia firman yang mengatur semuanya. Acara KKR di kampung-kampung. Kami kadang dari Medan 9 jam, naik bus, hujan, badai, kami jalani.
tetapi kekuatan kami adalah dari Tuhan. Saudara, firman hari ini luar biasa. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi peperangan kita melawan penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat di udara. Kalau kita tetap dalam Tuhan, kita kuat. Bahkan kita lebih daripada pemenang, sampai Tuhan Yesus berkata, mari sahabatlah bersamaku di surga. Dan hari ini, hari yang luar biasa, ada saudara kita tercinta, abang kami dari Amigos berulang tahun. Kita boleh merayakannya hari ini, sama-sama kita nyanyikan. Boleh, Eda Laura? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan Amsal 3:16. Mazmur 91 ayat 16. Dengan panjang umur dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang berdoa buat hambanya, boleh Amang Pak Galingging untuk Bapak Reinhard Nenggolan. Silakan cium lilinnya, Pak Reinhard. Berumur hari ini 31 tahun. Amin. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang masih mengingat bahwasanya saya tanggal 3 kemarin ulang tahun yang ke-61 tahun. Saya bersyukur pada Tuhan di saat usia 61 tahun masih diberikan Tuhan kesempatan untuk melayani Tuhan. Walaupun saat ini kita hanya melalui dari Zoom ke Zoom, Zoom ke Zoom. Tapi tak apa-apa. Tetap nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Amin. Amin. Jadi bawa kami Amigos terus dalam doa supaya kami tetap punya hati untuk melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Ya, Pak Galingging mau berdoa, Bang Reinhard. Pak Galingging mau berdoa. Buat sendiri. Oh, dari sini. Oh ya, Sydney. Terima kasih Ibu Gembala Ibu Suryani. Cake-nya enak sekali, katanya datang dikirim langsung ini. Waduh, luar biasa. Dari Siantar. Hah? Dari Siantar. Oh, dari Siantar. Dia dong. Siantar petaho. Nah, jago duk di Siantar. Ganda-ganda. Melate dah. Tuhan Yesus memberkati. Salam tuh Pak Gembala. Pak Pendeta Galingging mau berdoa. Pak Pendeta Galingging mau berdoa untuk Bang Reinhard. Mari kita berdoa. Tidak kami atur-atur bahwa hari ini Bapak yang kami kasihi, teman sepelayanan di pembangunan tubuh Kristus, Bapak Amigos, Tuhan tambahkan umurnya hari ini. Berkatilah kesehatan Bapak ini Tuhan. Berkati keluarga, suami istri. Berkati pelayanannya Tuhan. Hamba-Mu berdoa, kami berdoa Tuhan. Dalam masa-masa sekarang ini, Kau jaga hamba-Mu ini. Kesehatan terutama perpanjangan umur. Bahkan roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Kiranya melimpah, menyertai Bapak Amigos yang kami kasihi. Sore ini kami boleh bersama-sama melayani Tuhan. Dengan hamba-Mu Pak Mika Tarigan. Dengan semua GB Worship, Sydney dan Bapak Gembala, suami istri. Terima kasih Bapak sekali lagi. Panjang umur, kesehatan, kekuatan, roh yang menyala-nyala. Kiranya menjadi bagian dari Bapa kami Amigos yang kami kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, 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 amin. Happy birthday Pak Amigos, Tuhan berkati. Terima kasih Laiku. Tuhan Yesus berkati. Bukan Pak Amigos sama Pak Reinhard Nenggolan. Oke, Reinhard Nenggolan. Tuhan berkati. Reinhard Nenggolan. Happy birthday, Pak Reinhard. Ya, happy birthday, Happy birthday. dan juga semua Happy tim birthday. Amigos, Reinhard Nenggolan. Itu Henny dan juga Pak Reinhard Nenggolan.
tim Pak Joni Terima juga. kasih, Pak Mika. Tuhan berkati. Terima kasih. semua yang udah join. Pak Monang, Pak Mika yang terutama luar biasa. Juga mantap. Pak Syamsah Segalingging dan yang lain-lain. Puji Tuhan, luar biasa. Besok ada ibadah lagi, luar biasa. Di Indonesia, mantap sekali. Indonesia jam 7, kita di sini jam 10. 16. Haleluya. Ibadah besok, ibadah jam 7 di Indonesia, jam 11 di sini. Yang melayani pendeta Timotius Samosir. Besok pagi ibadah. Ya, Dengan Pak Joel. Amin. Jam 7 di Indonesia, jam 11 di Sydney. Kita beribadah kembali. Terima kasih semuanya, Bapak, Ibu, hamba-hamba Tuhan, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Haleluya. Thank you, Bang.